Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Terima kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 19 hingga ayat 24. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak untuk bersorak-sorai. Sebagaimana nama minggu kita hari ini, Jubilate. Seluruh bumi diajak untuk bersorak-sorai, seluruh bumi diajak untuk bermazmur, bernyanyi, memuji Tuhan. Semua bangsa atau semua bumi, seluruh bumi diajak untuk menyanyikan nama Allah dengan puji-pujian. Berjubilate, bersorak-sorai, bersukacita, menyanyikan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kita untuk bersorak-sorai? Apa dasar sorak-sorai kita sehingga pada hari ini kita diajak untuk bersorak-sorai, untuk bermazmur, menyanyikan nama Tuhan? Melalui nas ini kita akan lihat satu persatu apa yang menjadi dasar sukacita kita, apa yang menjadi dasar dari sorak-sorai kita. Yang pertama di ayat 19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Berarti yang pertama dasar dari sorak-sorai kita adalah karena kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Bagaimana kita memahami kalau dikatakan di sini kita berasal dari kebenaran? Artinya ialah bahwa Allah telah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus sehingga kita memiliki hidup. Kita mempunyai hidup. Sebab di jalan kebenaran itu terdapat kehidupan. Itu yang pertama. Kita berasal dari kebenaran yang dibenarkan oleh Allah sehingga kita beroleh kehidupan. Kemudian bagaimana kita memahami atau mengetahui kalau kita sudah berasal dari kebenaran? Berbuat yang benar. Secara sederhananya begitu. Kalau kita berasal dari kebenaran, maka berbuatlah benar. Jangan ada dusta. Jangan ada kebohongan. Di ayat 18 lebih jelas kita lihat contohnya, Rasul Yohanes mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya hati, ucapan, perkataan harus sama atau harus serupa dengan tindakan.
tidak hati berkata kasih misalnya, tetapi tidak ada tindakan kasih, itu namanya bohong. Tetapi ketika kita mengatakan kita mengasihi, lidah kita mengatakan kita mengasihi, maka lakukanlah kasih itu, ada tindakan kasih. Tidak ada perbedaan antara ucapan, antara hati dan dengan tindakan. Itulah yang dinamakan kebenaran. Jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran, hidup dalam kebenaran, pastinya perkataannya atau ucapannya sama dengan tindakannya, tidak berbeda, sama. Apa yang dia ucapkan, itulah yang harus dia lakukan. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, orang-orang yang berasal dari kebenaran harus bisa tindakannya, perbuatannya, kasihnya, kehidupannya melampaui ucapannya, melampaui kata-katanya. Jadi tidak hanya perkataan, tidak hanya omongan, tetapi perlu tindakan sebagaimana yang kita ucapkan. Jika kita mengucapkan atau mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus, maka tindakan kita juga harus kita tunjukkan sebagaimana tindakan orang yang mempercayai Kristus. Dan kemudian kalau dikatakan kita berasal dari kebenaran, itu artinya Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kebenaran, bukan dalam kegelapan. Jadi sangat kontras perbedaan antara kebenaran atau terang dibandingkan dengan kegelapan. Orang-orang yang hidup dalam terang atau dalam kebenaran harus hidup dalam terang itu sendiri. Ada dua contoh yang bisa menjadi sumber terang dalam hidup kita. Yang pertama lilin, dan yang kedua cermin. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua benda yang mampu menghasilkan terang tersebut? Yang pertama, jika kita perhatikan sebuah lilin, dia akan memancarkan terang hingga akhirnya dia meleleh. Artinya dia mengorbankan dirinya untuk menyebarkan terang, menyampaikan terang kepada sekitarnya. Ada pengorbanan. Jadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran hendaknya juga ada pengorbanan dalam dirinya kepada sesamanya, kepada orang lain. Dan yang kedua tadi cermin. Apa yang kita bisa pelajari dari cermin sebagai pembawa atau pemantul terang? Cermin dapat memantulkan terang hanya ketika dia telah menerima terang itu. Kalau dia belum menerima terang, maka mustahil dia bisa memantulkan atau menyampaikan sinar atau terang yang ia terima ke sekitarnya. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran harus terlebih dahulu menerima kebenaran itu, menerima terang itu, sehingga kita mampu menerangi sesama kita dan menerangi sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang menjadi dasar sorak-sorai kita ketika kita dipanggil untuk bersorak-sorai, berjubilate? Karena Allah lebih besar dari hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Ayat 20 dikatakan, jika kita dituduh olehnya, dituduh hati kita maksudnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Allah lebih besar dari hati kita. Mengapa Rasul Yohanes berbicara tentang hati pada nas ini? Apa masalahnya rupanya dengan hati itu? Jadi begini saudara-saudara, hati kita atau nurani kita terkadang bisa menuduh kita. Sehingga tadi dikatakan jika engkau dituduh oleh hatimu. Jadi terkadang hati kita menuduh kita, hati kita menjadi hakim atas diri kita, mendakwa kita, menghakimi kita. Contohnya, terkadang hati kita ada saatnya hati kita menyalahkan diri kita. Engkau sudah begini, perbuatanmu begini. Contohnya seperti itu. Hati kita terkadang memojokkan kita, menuduh kita lebih buruk dari orang lain misalnya.
Sehingga apa yang terjadi ketika hati kita menuduh kita, sehingga ketika hati kita memojokkan kita, maka kita akan jatuh dalam kegelisahan, bahkan kita akan jatuh dalam pencobaan. Kita akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi sukacita ketika hati kita menuduh kita. Namun apa yang harus diimani atau kita imani ketika hal itu terjadi, ketika hati kita terkadang menuduh kita, ingatlah Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah lebih besar dari hati kita, lebih mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Jadi apapun yang terjadi ketika hati kita menuduh kita, kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, kita tetap bersandar kepada penyertaan Tuhan, maka hati kita akan tenang. Dan ketika hati kita tenang, maka damai itu akan ada, kepercayaan itu akan timbul kembali, hidup kita akan tenang, dan hidup kita juga akan mengalami sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika hati kita gelisah, ketika hati kita tidak tenang, mendakwa diri kita sendiri, berserahlah kepada Tuhan. Jangan berserah ke hati itu sendiri, ke pikiran kita, tetapi serahkanlah apa yang kita alami, apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan, dan berdamailah dengan hatimu. Berdamai dengan hati. Yang ketiga, yang menjadi dasar sorak-sorai kita, berjubilate karena Tuhan berjanji mengabulkan doa-doa kita. Sungguh luar biasa ini sebenarnya. Tuhan berjanji mengabulkan doa-doa kita. Di ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta, yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Luar biasa bukan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Apa saja yang kita minta, akan kita peroleh daripadanya. Namun hati-hati, karena sering pemahaman kita kurang benar tentang apa yang kita minta ini. Seringkali apa yang kita minta ini begini, kita minta kekayaan, kita minta jabatan, kita meminta nama baik, kita meminta kehebatan, dan lain-lain. Itu boleh saja, itu tidak salah. Tetapi ingat, dilanjutkan tadi, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi perlu kita garis bawahi, apa yang diminta di situ hanya hal-hal yang berhubungan dengan melakukan perintah Tuhan dan untuk berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita mendengar nas ini apa saja yang kita minta akan kita peroleh, maka ketika kita meminta kekayaan langsung diberikan Tuhan, bukan begitu. Tetapi kita akan menerima apa yang kita minta dalam hubungan melakukan perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam konteks surat ini. Ketika Rasul Yohanes menuliskan surat ini kepada pendengarnya, mereka bergumul untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk diri mereka sendiri. Jadi apa yang mereka minta adalah kehendak Allah, supaya kehendak Allah terjadi, supaya kasih di antara mereka benar-benar ada. Bukan permintaan itu atau isi permintaan itu, muatan permintaan itu bukan sekedar untuk menyenangkan kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk hanya selera kita, tetapi harus ingat semua yang kita minta hanya dalam rangka melakukan kehendak Tuhan supaya kerajaan Tuhan nyata terjadi di dunia ini. Jadi hati-hati dengan nas ini. Yang kita minta haruslah yang berkenan kepada Tuhan dan untuk melanjutkan kerajaan atau firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan di sekitar kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang menjadi dasar sorak-sorai kita adalah karena roh Tuhan berdiam dalam diri kita.
Roh Tuhan berdiam dalam diri kita. Dikatakan di ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi dasar sorak-sorai kita, dasar pujian kita kepada Tuhan adalah di mana roh Tuhan atau Tuhan itu sendiri mau diam dan tinggal dalam hidup kita. Roh Tuhan itu mau memimpin hidup kita, mau memelihara hidup kita, mau menghibur kita ketika kita berduka, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersorak-sorai karena roh Tuhan telah diam di dalam kita. Dan demikian juga dikatakan, kalau roh Tuhan telah diam di dalam diri kita, maka kita juga harus diam di dalam Tuhan. Kita harus berdiam di dalam roh Tuhan. Bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana caranya kita mengetahui roh Tuhan telah diam dalam diri kita? Karena orang lain mengatakan roh itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan. Bagaimana saya bisa merasakan bahwa saya telah dipenuhi Roh Kudus? Secara sederhananya Bapak Ibu, mari kita lihat Galatia 5 ayat 22, dikatakan di situ buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui apakah hidup Anda telah dipenuhi Roh Kudus, ketika Anda bisa menghasilkan kasih, maka itu berarti roh Tuhan bekerja. Ketika Anda bisa menghasilkan damai sejahtera, roh Tuhan sudah bekerja. Tetapi kalau sebaliknya, kita masih hidup jauh dari kasih, kita hanya sering hidup dalam kebencian, tidak ada kesabaran, yang ada adalah mudah bersungut-sungut misalnya, maka itu pertanda roh Tuhan belum berdiam dalam diri kita, kita belum menerima roh Tuhan itu. Karena itu dikatakan dalam nas ini, roh Tuhan telah berdiam dalam diri kita, maka hiduplah dalam buah roh, hiduplah dalam kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau begitu kita telah melihat 4 hal yang luar biasa yang diperbuat Allah bagi kita, di mana keempat hal itu bisa menjadi dasar sorak-sorai kita. Yang pertama tadi, kita berasal dari kebenaran. Kedua, Allah lebih besar dan mengetahui hati kita. Ketiga, apa yang kita minta akan kita terima. Dan keempat, roh Tuhan berdiam dalam diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang telah menerima karunia itu, yang telah menerima kasih itu? Apa wujud daripada sorak-sorai kita? Melalui nas ini kita diingatkan, yang pertama, supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi orang-orang yang bersorak-sorai adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus. Percaya artinya ada ketaatan, tunduk, taat, menuruti perintah Kristus. Percaya atau beriman bukan hanya kita mengandalkan Tuhan, tetapi juga kita dituntut untuk menuruti dan melakukan kehendak Yesus Kristus. Itulah yang dinamakan percaya. Percaya bukan hanya sebatas perasaan atau kata-kata, tetapi lebih dalam lagi teks ini ingin mengatakan percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Mempercayakan artinya menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus, apapun yang terjadi. Ketika kita sakit, percayakan hidup kita kepada Kristus. Jangan percayakan kepada hal-hal dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Kristus, tetapi percayakan hidup kita kepada Kristus
Bukan berarti tidak berobat, tetapi tetap lakukan dan percayakan hidup kepada Kristus. Yang kedua, melalui nas ini, orang-orang yang bersorak-sorai yang telah menerima kasih karunia Tuhan diajak untuk mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu. Juga di ayat 23. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hidup di dalam kasih. Saling mengasihi. Kalau dikatakan saling mengasihi, berarti ada timbal balik. A mengasihi B, demikian juga B mengasihi A. Sama-sama hidup dalam kasih. Dan saling mengasihi hendaknya juga bukan hanya dalam kata-kata, bukan hanya dalam perasaan, hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam tindakan dan perbuatan. Itu yang ditekankan ayat 18 tadi. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Harus dalam tindakan. Saudara-saudara, mengapa kita perlu mengasihi? Mengapa kita dipanggil melalui nas ini untuk mengasihi? Karena kita tahu bahwa dunia ini sekarang butuh kasih. Dunia saat ini butuh kasih. Betapa banyak orang-orang yang saat ini tidak bisa merasakan kasih. Tetapi yang dirasakan adalah tekanan, yang dirasakan adalah kebencian, ancaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita dipanggil, marilah kita mengasihi. Ketika dunia ini butuh kasih, dan ketika kita hidup dalam kasih, maka akan nyatalah yang dikatakan dalam nas ini, setiap orang percaya berasal dari kebenaran. Setiap orang percaya memiliki hidup dan menjadi hidup, menjadi sumber keselamatan juga, alat Tuhan menyampaikan keselamatan bagi banyak orang. Ketika kita saling mengasihi, bahwa kerajaan Tuhan, firman Tuhan akan semakin menyebar, akan semakin banyak orang yang menerima kehidupan dan menerima keselamatan. Kita dipanggil untuk itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam kebenaran, menjadi kebenaran, dan hidup saling mengasihi, serta melakukan perintah Tuhan, melakukan hukum Tuhan untuk menyebarkan kerajaannya, menyampaikan firman-Nya bagi banyak orang melalui tindakan kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami untuk dapat bersorak-sorai, berjubilate, mengagungkan nama-Mu, bermazmur dan bernyanyi bagi-Mu, karena Engkau telah membenarkan kami sehingga kami telah menjadi anak-anak kebenaran yang memiliki hidup dan keselamatan. Engkau juga mengetahui seluruh hati kami sehingga kami harus mensyukuri penyertaan-Mu. Apapun yang dituduhkan oleh hati kami dapat tenang dengan berserah kepada-Mu dan tetap melakukan pekerjaan atau perintah yang Engkau perintahkan kepada kami. Engkau juga berjanji akan memberikan segala sesuatu yang kami minta untuk melakukan kerajaan-Mu. Kiranya kami dapat kuat dan Engkau dapat memakai kami ketika kami meminta supaya Engkau menjadikan kami menjadi alat-Mu untuk menyebarkan kerajaan-Mu, untuk memberitakan firman-Mu di sekitar kami bagi orang-orang yang belum menerima Engkau, belum memperoleh kehidupan dan keselamatan yang daripada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan Roh-Mu yang kudus telah berdiam di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Kiranya kami juga dapat diam dalam Engkau dan berbuat sesuai dengan buah Roh yang Engkau tanamkan dalam hidup kami, dalam diri kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berbuah
dan menghasilkan buah roh yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami untuk saling mengasihi, karena kasih itulah salah satu bentuk daripada iman dan percaya kami kepada anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi hanya karena kasih dan karunia-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Kiranya kami juga dapat menyebarkan kasih, melakukan kasih dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, sehingga banyak yang mengenal Engkau melalui kasih yang kami lakukan dalam hidup kami. Engkaulah yang memberkati kami dan menguatkan kami, seluruh jemaat-Mu yang berkumpul saat ini, maupun yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Terimalah doa kami ini Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.